belajar bersama Bu Resi. Kali ini kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Nah, apa itu KPK dan FPB? Ayo, apa? Yap, benar sekali. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sementara FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Seperti yang Anda tahu, ada dua cara untuk menentukan KPK dan FPB, yaitu yang pertama dengan menggunakan pohon faktor dan yang kedua dengan menggunakan cara tabel. Mari kita lihat cara yang pertama. Dengan menggunakan pohon faktor. Kita misalkan ada soal menentukan KPK dan FPB dari 20 dan 18. Nah, sebelum kita lanjut, Ananda mesti ingat tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Yap, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Baiklah, kita mulai dari menentukan faktorisasi prima dari 20. Oke, kita mulai dari bilang prima terkecil ya, yaitu 2. Apakah 20 bisa dibagi 2? Ya, hasilnya 10. Kemudian 10 masih bisakah dibagi 2? Ternyata masih bisa. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 apakah sudah merupakan bilangan prima? Jika sudah, maka selesai untuk faktorisasi prima untuk 20. Lanjut ke bilangan 18. Kita mulai dari pembagi terkecil, yaitu 2. 18 dibagi 2, maka hasilnya 9. 9 apakah sudah bilangan prima? Ternyata 9 bukan bilangan prima, karena 9 selain bisa dibagi dengan 1 dan angka 9 itu sendiri, 9 bisa dibagi dengan 3, maka dia bukan bilangan prima. Yuk kita bagi lagi dengan angka berapa? Apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Maka kita lanjut ke bilangan berikutnya, yaitu dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 berapa? Nah, ini 3. Kemudian untuk faktorisasi primanya, silahkan kita lingkari biar mudah. Nah, ini dia. Faktorisasi prima dari 20 ada 2 dikali 2 dikali 5. Bisa kita buat menjadi 2 pangkat 2 dikali 5, karena perkalian 2-nya ada 2 kali. Kemudian untuk faktorisasi prima dari 18, kita lingkari juga sehingga didapat 2 kali 3 kali 3, atau bisa kita tulis dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini untuk kunci mencari KPK. Pilihlah semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, ini kita perhatikan yang ibu kasih peta ini ya, peta merah. Nah, di situ kamu perhatikan, pilih semua faktor prima. Di sana ada angka 2, ada angka 5, ada angka 3. Nah, kita masukkan semua. Kita mulai dulu dari yang 2. Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 1. Ya, yang 2 saja itu kan 2 pangkat 1 ya. Yang mana yang kita pilih? Kita pilih pangkat terbesar. Jadi kita ambil 2 pangkat 2, kemudian 5, kemudian 3 pangkat 2 kita ambil. Karena katanya tadi semua faktor. Kemudian tinggal kita kalikan, hasilnya dapatlah 180. Nah, untuk FPB kuncinya adalah pilihlah faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kita kembali lihat pada peta merah tadi, yang sama ya, yang sama angka berapa yang ada di atas dan yang ada di bawah. Ada di faktorisasi prima dari 20 dan ada juga yang di 18. Iya, benar sekali, 2 yang mana? 2 pangkat 1-nya yang 2 saja, karena dia minta pangkat yang terkecil. Oke, nah itu dia dengan cara menggunakan pohon faktor. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan tabel, masih dengan menggunakan soal yang sama. Nah, ini dia, ibu kembali tulis tentang bilangan prima supaya Ananda ingat. Langkah pertama, kita gambarkan dulu tabelnya. Kita buat tabel ya.
Kemudian karena kita akan mencari KPK dan FPB dari 20 dan 18, silakan dibuat dulu di bagian atas. Nah, perlu Ananda ingat, jika bisa membagi semua bilangan, maka pembagi langsung kita lingkari ya. Nah, ini sama seperti poin faktor, kita mulai dari pembagi terkecil yaitu 2. 20 bisakah dibagi 2? Ya, hasilnya 10. Kemudian 18 dibagi 2, 9. Nah, ternyata di sini 20 bisa dibagi 2 dan 18 juga bisa dibagi 2, maka kita lingkari yang 2 tadi pembaginya. Oke, kita lanjut. Masih bisakah dibagi 2? Ternyata masih bisa. 10 bagi 2, 5. 9 dibagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita tetap tuliskan 9. Jadi jangan dibuat hasil koma ya, tetap dituliskan jika tidak bisa dibagi. Kemudian kita bagi lagi dengan berapa ini? Ayo, 2 masih bisa. 5 dibagi 2, 9 dibagi 2. Yap, tidak bisa lagi ya. Kita lanjut ke pembagi berikutnya, yaitu 3. 5 dibagi 3, ya tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. 9 dibagi 3, 3. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjutkan. Masih bisakah dibagi 3? Ternyata bisa. Ada yang bisa dibagi 3 ya. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. Kemudian 3 dibagi 3, 1. Kemudian kita lanjut. Dibagi berapa lagi ini? Dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 1 dibagi 5 nggak bisa, maka tetap kita tulis 1. Nah, untuk tabel akan berhenti jika hasilnya sudah 1. Nah, maka yang mana FPB-nya? FPB-nya itu adalah pembagi yang kita lingkari tadi. Siapa itu? 2. Cuman 2? Iya, karena itu yang bisa membagi kedua buah bilangan. Kalau misalnya ada yang lain, maka tinggal kita kalikan saja dengan angka yang lain, maka segitulah FPB-nya. Kemudian KPK. KPK-nya tadi kita ambil semua faktor primanya, yaitu ada 2 kali 2 kali 3 kali 3 dan kali 5. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, kemudian dikali 5. Biar gampang, 4 dikali 5 20, dikali 9 180. Nah, itulah adik-adik cara untuk menentukan FPB dan KPK. Menurut kamu mana yang mudah untuk kamu pakai? Nah, itu pilihan kamu sendiri ya. Silahkan gunakan mana yang kamu anggap mudah untuk kamu pakai. Demikian video kali ini mengenai menentukan KPK dan FPB. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar.